Mang mereka tidak mereka kelas lho. Bulan mana kan kita ada bulan ke sapa berang ya. Apa-apa yang kamu yo enak jenengan ben mau yo. Iya langsung golek sing ndekan iku kancane anake yang dia pilih gitu. Kancane sapa? Kancane anake dia. Mau ngendi? Mungkin ya iya. Tapi yo kita tak iya nih. Aku malah ora. Aku ya lho, kulo mboten mudhun nang tanglet mawon kali guru SD sing bersangkutan. Nak mboten niku tanglet kula kolongan teng SD nang tanglet sing kali sing bersangkutan mawon kula mboten mudhun. Lah ya ngoten lho. Pokok Lah iso, biyen yo ora enak ngono ku ya. ya iki Dulu tak afet kok. Jadi orang golek ki rong ngitung. Dari asal, nani kepengen. Eh? Nak sing niki wong anu. Korene jurusan ini. Kene kan SD. Tapi ini nggih telepon kula, tapi kula iya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lirjo 2, Ibu Kepala TK PAUD Lirjo, yang kami banggakan Bapak Ibu guru semuanya pada pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu sebentar ini karena tugas nih, karena semua tugas dinas dan juga tugas belajar Bapak Ibu. Tidak menyangka juga sebenarnya saya tidak waktu itu ya ora pingin sebenarnya soalnya waktu itu masuk ke PPG karena diminta sama dosennya untuk bukti keseriusannya PPG-nya itu, saya suruh daftar, akhirnya saya daftar, minta petunjuknya beliau gitu. Pada pagi hari ini Bapak Ibu saya melaksanakan modul 1. Jadi modul 1 alhamdulillah sudah selesai hari kemarin Senin mulai masuk modul 2. Tapi untuk bukti e-basing saya belum. Pada pagi hari ini terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Untuk santai mawon, kalau dirahati tidak apa-apa sambil makan, tidak apa-apa Bu, sambil dahar. Ini sama-sama belajar kan nggih. Soalnya kalau kita belajar, saya tidak merasa bisa sendiri, tidak. Tanpa bantuan Bapak Ibu saya tidak bisa apa-apa. Semuanya ibu-ibu, bapak semuanya yang mensupport saya sehingga pada pagi hari ini terlaksana, ya ini e-basing atau diseminasi guru penggerak. Bapak Ibu semuanya kemarin disarankan oleh pembimbing saya Pak Fajar Suryanto. Sebenarnya mohon Bapak Ibu bisa daftar. Ini dibuka angkatan 11, insya Allah. Monggo Bapak Ibu semuanya sakit daftar, bisa daftar PGP. Insya Allah mudah. Yang tahap pertama itu upload RPP gitu nih Pak ya. Upload RPP, boleh daring, boleh luring. RPP-nya kelihatan RPP itu aktif. Seandainya daring itu minimal ya ada sekitar 6 siswa atau lebih bagus malah gitu. Misalkan dari seperti itu nanti pakai Jimit, pakai Classroom bisa. Terus seandainya luring itu nanti RPP-nya mencerminkan kita menggunakan teknologi abad 21, termasuk kita menggunakan PPT, dan termasuk yang saat ini PPT-nya diusahakan bisa online, jadi semuanya bisa mengakses baik dari kementerian maupun dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, maupun dari Dinas Kabupaten Sragen, itu bisa mengakses semuanya. Terus selanjutnya Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini koneksi antar mandali atau budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif itu sudah ada tiap hari kita mungkin tapi dengan bahasa yang berbeda. Kalau kita mungkin pembiasaan, kalau di SD Negeri itu pembiasaan jam 7 kurang 5 kurang 10 anak-anak sudah ambil air wudhu, seperti itu kan pembiasaan positif gitu ya. Terus mungkin nanti setelah itu sholat doa bersama ngaji bersama itu ada pembiasaan positif. Terlebih lagi di sini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ditekankan yaitu kurikulum merdeka. Nah saat ini di SD Negeri Lirjo 2 baru kelas 1 sampai S1 sama kelas 4. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Ya mungkin lebih leluasa, lebih luas untuk pembelajaran. Jadi anak itu tidak target sesuai KKM. Jadi anak itu luas.
Jadi penilaian atau asesmen itu tidak angka mutlak, tidak, tapi bisa dilihat dari sisi yang lain. Mungkin budi pekertinya bagus, unggah-ungguhnya bagus, bicaranya, gaya bicara kepadanya lebih tua lebih bagus lagi, itu termasuk penilaian yang bagus. Kadang anak nggak bisa baca, tapi budi pekertinya bagus, itu juga penilaian tersendiri. Anak nggak bisa baca, tapi ngajinya bagus, atau mungkin keterampilannya bagus, itu juga penilaian tersendiri. Termasuk misalnya nanti tanggal 20, 21, ya, Bapak Ibu semuanya ada gelar karya. Itu walaupun anak mungkin di rumah belajarnya membuatnya bersama orang tuanya atau tetangganya belajar membuat gelar karya, itu termasuk asesmen tersendiri atau penilaian tersendiri untuk proyek P5-nya atau pelajar Pancasilanya SD Negeri Cedo maupun semua SD di Kecamatan Miri, insya Allah tanggal 20-21. Kebetulan di sini saya ada di angkatan 9. Sebenarnya saya ada di angkatan 8, tapi karena nggak dapat kuota pengajar, akhirnya saya digeser di angkatan 9 tahun 2023 ini. Lanjut. Di sini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang satu, disiplin positif. Tadi sudah diarahkan oleh kepala sekolah, masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu termasuk disiplin positif, termasuk disiplin yang lain, termasuk kebersihan, ketertiban maupun yang lain. Terus memahami motivasi perilaku manusia. Jadi ini anak gini Bu, kenapa anak itu kadang pengen dipuji gurunya atau pengen dapat nilai bagus, itu ada motivasi tersendiri, keinginan tersendiri. Kok bocah ini sergap banget. Nah, setelah ditelusuri ternyata anak itu punya motivasi. Saya pengen jadi juara kelas. Saya pengen membanggakan orang tua. Saya pengen dipuji oleh guruku. Itu motivasi perilaku anak, ya, perilaku manusia. Selanjutnya yang ketiga, memahami motivasi perilaku manusia secara umum. Ya, tidak hanya anak Bapak Ibu, ternyata orang tua pun juga sama. Mungkin ketika panjenengan semuanya WA ke Jakri, ke orang tua, Bu, terima kasih anak ibu hari ini mendapatkan nilai 100, mohon untuk ditingkatkan. Itu anak orang tua itu semakin senang, semakin mendukung, semakin senang untuk melaksanakan pembelajaran. Bahkan di rumah pun orang tua otomatis langsung memberikan dukungan. Bu, terima kasih hari ini Ananda siapa itu mendapatkan nilai sempurna berkat bantuan Bapak Ibu di rumah. Alhamdulillah anak bisa ngajinya lancar, baca Al-Qur'annya lancar. Itu nanti orang tua akan merasa duweni. Iya, guru ae Japri kula, Japri saya untuk memberi motivasi, memberi pujian kepada anak saya. Masa saya di rumah enggak memberi motivasi, kan enggak. Selanjutnya yang keempat berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ini Bapak Ibu, setelah saya mengikuti PGP ini, ternyata memberikan hadiah secara langsung itu malah kurang bagus. Malah kurang bagus dari sisi pengharapan gitu ya. Istilahnya anak itu, aku pengen juara yang dikai hadiah, kan seperti itu. Saya dapat juara kalau dapat hadiah gitu. Nanti jadi budaya gitu. Saya pengen dihargai bu guru, ya aku iso nomor tertib nang sekolah, karena PR rutin kan ngaten. Terus pengharapan yang lain intinya seperti itu. Tapi itu ya lumrah bahasa untuk kita nggih. Mungkin lumrah kan. Tapi sebenarnya itu enggak bagus. Kalau bisa itu ya anak itu berjalan itu sesuai diri sendiri. Misalkan Bapak Ibu enggak ada, Bapak Ibu enggak ada di kelas, tapi anak itu tetap belajar, tetap ngaji sendiri, tetap sekolah sendiri, kelasnya bersih, kelasnya rapi, termasuk sudah jalan budaya positifnya. Tapi kalau kelasnya bersih, kalau ada Bapak Ibu gurunya aja, itu namanya baru masuk di kategori penghargaan atau hukuman. Aku nggak ngerti kelasnya, kok kayak dimarahi guru, nggak ngerti. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Nah ini nih Bapak Ibu, tadi saya sampaikan orang tua di rumah itu bisa jeneng kontrol dari sekolah, bisa jeneng kontrol dari rumah. Caranya, Bu, mohon maaf atau Bapak mohon maaf mengingatkan hari ini hari Senin, insya Allah pulangnya lebih awal karena Bapak Ibu guru ada kegiatan seperti ini. Ini ada tugas halaman sekian untuk dikerjakan. Mohon maaf nanti sore habis asar tugasnya dikumpulkan.
Bapak Ibu guru bisa mengontrol, orang tua bisa mengontrol siswa dari rumah, dari HP, dari sekolah maupun melalui rumah. Termasuk mengontrol emosi. Ya. Misalkan ada orang tua yang wadul, guru, ini anak saya kemarin ditendang sama si ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu guru beri penjelasan. Bu, mohon maaf bisa ketemu sebentar di sekolah atau bisa ketemu Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu. Saya ingin menjelaskan seperti itu. Itu ternyata gini, dengan seperti itu, pendekatan seperti itu orang tua bisa dikontrol. Bahasanya, nak pun tipaku mental gitu ya. Namun Jawa seperti itu ya, pun tipaku mental. Seperti itu, jadi orang tua itu bisa dikontrol dari Bapak Ibu dari manapun. Yang penting posisi kita itu sangat menghargai beliau-beliau seperti itu. Selanjutnya membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini Bapak Ibu mungkin untuk di SD Negeri 2 maupun tingkat mungkin belum begitu maksimal. Ini mungkin perlu dibuat. Jadi bahasanya kalau dulu-dulu zaman kita adalah peraturan peraturan kelas atau peraturan sekolah seperti ini. Sekarang bahasanya kami bisa tertib berangkat sekolah, kami bisa tertib kebersihan kelas, kami bisa tertib mengerjakan tugas, kami bisa tertib menghormati ibu guru. Itu semuanya anak yang menentukan, yang mengusulkan. Bu, saya pengen menghormati ibu. Bahasanya kami tertib menghormati ibu guru, kami tertib menghormati bapak guru. Nanti itu diucapkan setiap pagi. Jadi diucapkan supaya anak itu nanti terpatri di pemikirannya. Oh iya, lama-lama oh iya, aku ini harus menjadi sesuai apa yang saya ucapkan gitu. Tapi kalau peraturan kelas kan menjadi tempel di dinding gitu nggih. Kesannya kayak saklek gitu nggih. Peraturan kelas kayak saklek gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama anak-anak nggih mengusulkan apa aja, saya ini pripun seperti itu. Terus selanjutnya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, intinya manusia itu semuanya tempatnya salah dan lupa. Betul nggih? Manusia itu tidak ada yang sempurna dan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kita tidak langsung menyalahkan orang lain. Jadi gini, misalkan ada anak terlambat sampai 10 kali terlambat, kita temui. Apa gak terlambat? Pak guru, saya tadi bangunnya kesiangan. Kenapa kok bangun kesiangan, Le? Karena saya tidurnya sudah larut malam. Kok bisa larut malam? Saya main game. Oh gitu ya, Le ya. Kalau Pak guru mungkin kalau seperti kamu mungkin juga sama. Mari kita selesaikan gimana supaya tidak tidurnya terlalu malam. Nah, itu baru kita bahas solusinya, main gamenya diatur. Waktu kemarin saya ngantarkan upacara hari santri kemarin itu ditegur sama bupati. Pak, ini anaknya main game 3 jam per hari setiap pulang sekolah. Itu bagaimana keyakinan kelasnya? Saya jawabnya, mohon maaf Bu, karena saya belum kami budayakan atau belum kami bikin keyakinan kelas tentang 1 hari main game itu maksimal 1 jam. Dan ternyata benar Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini sama segitiga restitusi ini gabung itu gini, berkesepakatan. Okay. Jadi apa yang di kelas dilaksanakan itu kesepakatan bersama sama anak. Nah, Debin dulu kita waktu masih SD, SMP, SMA itu guru kan jadi pusat perhatian Sekarang anak biar belajar mandiri, Bapak Ibu guru memberikan modul, tapi nanti anak biar bertanya. Semakin aktif anak itu bertanya, berarti semakin kita itu mengorangkan anak. Tapi kalau semakin kita menjadi pusatnya kita pembelajaran, berarti anak nanti nggak terbangun mental mandiri. Gitu. Bapak Ibu guru tetap di kelas, dipantau, langsung dikontrol. Nomor 1, siapa yang berani maju. Diusahakan ketika Bapak Ibu guru yang berani maju itu harus ada yang maju Bapak Ibu. Bahasa rekon. Ayo Mas ini yang hebat, yang cantik atau yang rajin,
supaya dia mau maju. Jadi dibombong bahasanya gitu, dibombong. Dan ketika nanti maju salah, tetap dinilai positif. Jadi jangan sampai anak itu punya salah, yang tadi yang terlambat tadi terus kita salahkan kan. Mungkin kalau posisinya bapak guru seperti Mas siapa, ya wajar terlambat. Ternyata bunganya kesiangan. Tapi kalau Pak Guru dalam kesiangan, berarti belajarannya nggak bisa bagus gitu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, monggo Pak Joko. Selanjutnya ini tujuan positif. Tujuan disiplin positif di sekolah kelas 1. Tujuan cara menerapkan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasar nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi seperti tadi Bapak Ibu, kita mengorangkan orang bahasanya, mengorangkan orang. Jadi murid itu benar-benar kita bobong, kita rangkul rasanya seperti anak kita sendiri. Jadi anak kita sendiri nggak bisa baca kan otomatis kita dididik pelan-pelan kalau bisa baca. Seperti itu sabarnya Bapak Ibu guru mendidik anak. Selanjutnya lebih ke arah disiplinnya diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini ketika anak-anak tidak di depan Bapak Ibu guru, anak-anak tetap merasa diawasi oleh Bapak Ibu guru. Dan oh ya berarti aku nggak boleh membuli temanku, nggak boleh mengajak temanku, aku nggak boleh merendahkan temanku, aku tidak boleh merasa kaya, aku tidak boleh merasa paling ganteng, paling sendiri, tidak boleh. Saya tetap dikontrol oleh Bapak Ibu guru ternyata. Gitu. Tentunya yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hadiah atau hukuman. Seperti tadi Bapak Ibu, jadi kalau anak-anak kan maju, ya, maju di depan kelas itu, kalau bisa jangan sampai karena kita paksa, tapi karena kita puji. Karena kita, oh Mas, misalnya Mas Jason, ini hebat Mas Jason ini. Tadi Pak Guru lihat kamu kusuk dalam belajar. Coba disampaikan di depan kelas. Nah, supaya gimana supaya kamu masuk ke depan kelas itu tidak dipaksa dan tidak diberikan hadiah. Dulu mungkin saya juga sama. Monggo, kalau ditunjuk tidak Bapak Ibu, nanti mawon. Nggih. Saya entene kamu. Soalnya rencana itu ternyata ini. Monggo ditunjuk untuk saya mawon. Nah kira merasa ini tenang aja. Tenang aja nggak apa-apa. Terus kita nggak boleh menghukum Bapak Ibu, kita nggak boleh menghukum anak itu walaupun buandelnya kayak apa bahasanya, kita jangan dihukum. Ya, didiklah yang positif, misalkan, kamu tadi nggak sholat subuh ya, iya Bapak, nah, minta tolong, sekarang sholat sunnah 2 rakaat. Sholatmu itu untuk kamu sendiri dan juga untuk orang tuamu, karena kamu belum balik. Gitu. Jadi pahalanya anak yang belum balik ketika melakukan sholat, baca Al-Quran itu untuk kamu sendiri sama orang tuamu. Ayo kita sedekahkan untuk orang tua. Seperti itu. Nanti anak-anak itu berusaha menyadari, oh ya aku berbuat seperti itu untuk diriku sendiri, bukan untuk Bapak Ibu guru kan seperti itu. Enggak baru sambil dirahati. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini sampai tadi nggak? Motivasi anak itu berangkat sekolah lebih awal. Pertama mungkin ada yang apa? Supaya tidak dihukum sama Bapak Ibu guru. Untuk menghindari ketidaknyamanan, intinya enggak dihukum, apa enggak bukan maju di depan kelas, apa enggak kon nopo gitu. 2, untuk mendapatkan imbalan untuk menghargai dari orang lain. Aku tak mangkat esuk, apa ben dikai hadiah karo Pak Guru. Nah, itu sebenarnya jangan seperti itu. Jadi sebenarnya motivasi aku berangkat pagi ya untuk diriku sendiri. Nah, gitu. Jika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau aku menghargai diriku sendiri berarti aku menjaga diriku, dan aku mengembangkan diriku, aku untuk maju untuk diriku sendiri sama orang tua aku. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya fasilitator ini seperti itu. Jadi kita tidak sebagai objeknya Bapak Ibu guru, objeknya adalah pembelajarannya, sedang subjeknya adalah anak sendiri. Jadi Bapak Ibu guru sebagai fasilitator saja. Jadi anak itu berjalan sesuai alur, kalau menggok baru kita arahkan. Next, motivasi perilaku manusia dari eksternal, dari luar ya, dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalkan Mas Alif terlambat, itu
Kenapa? Bapak Ibu guru memberikan hukuman itu tidak pas. Yang paling pas adalah ditanya dulu kenapa terlambatnya. Setelah kita terlambat, kita menyadari sama-sama kita punya kesalahan. Besok lagi kita tingkatkan solusinya bagaimana. Oh masalah biar tidak terlambat, tapi nanti malam boboknya jam 8 bekas bobok. Ada PR itu Bapak, ada PR itu Bu. Jadi PR-nya dikerjakan habis asar, itu menjadi PR. Habis asar, ikut TPA Pak. Kadang-kadang kan anak yang minta seperti itu wajar seperti itu, Bu. Ya, monggo Mas Alif mungkin tidak asar berusahakan habis TPA langsung kerjain PR. Di malam nanti bisa menikmati malam, setelah malam nanti kas bubuk jam 8 nah, seperti itu. Itu menyadari bahwa kita itu sama-sama punya kelemahan, punya kesalahan. Yes. Selanjutnya motivasi pelaku manusia dari eksternal sama nggih? Sama. Internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya gini Bapak Ibu, anak kita kan nggih, anak kita sendiri kadang nggak menambahin dia arahnya kan kadang mboten dalan. Nah, caranya pripun? Dimotivasi, "Dok, ayo tindak masjid salat berjamaah." Capek Bapak, capek Ibu. Masa seperti itu. Berarti kalau capek itu, kamu berarti sudah melaksanakan tugas hari ini luar biasa. Sebagai rasa syukur kita, ayo sholat berjamaah pada Allah pada maghrib ini. Ya. Berarti kalau maghrib ini berjamaah, berarti kamu capekmu itu jadi pahala. Ya. Diusahakan anak bisa mengikuti ajakan orang tua. Ajakan lebih bukan perintah, bukan perintah. Diajak bahasanya ajak, ayo lanjut. Cara menumbuhkan itu menghindari hukuman, tapi kita tidak menghukum. Ketika anak itu salah kita tidak menghukum, nanti memberi motivasi. Terus itu anak itu diajarkan untuk bisa belajar mengenali diri. Oh ya, ibuku wis budal ke masjid, jadi aku harus budal ke masjid misalnya. Oh Pak Guru sudah masuk kelas. Ya gimana caranya supaya anak-anak itu ini kan masih belajar, masih bermain Pak. Masih bermain tapi nggak masuk kelas. Nah, ini Pak Guru sudah di kelas. Nah, gimana cara dengan supaya anak itu tidak diperintah, tidak di WA harus seperti itu. Tapi sadar, oh ya Pak Guru sudah masuk kelas sih, saya mau Pak Guru. Nah, seperti itu. Next. Sekarang ini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang satu paling enggak kita jangan sampai gitu. Seorang guru itu menjadi penghukum bagi murid itu jangan sampai. Nah, nomor 2 boleh membuat merasa bersalah. Jadi gini, maksudnya membuat merasa bersalah itu gini Bapak Ibu. Kalau majelis seperti itu terus, Pak Guru ini sedih banget. Pak Guru sedih, berarti Pak Guru ini berangkat jauh-jauh ke sini, itu belum berhasil mulang Mas siapa begitu. Pak Guru sedih sekali kalau kamu nggak bisa perkalian. Pak Guru susah kalau kamu nggak bisa mengerjakan soal-soal menang lingkaran. Pak Guru nangis rasanya kalau kamu nggak bisa baca Al-Quran. Jadi ketika Pak gurunya itu merasa sedih gitu ya, jadi apa? Anak-anak itu supaya ikut berempati gitu, ikut berempati. Nanti berempati, anak-anak itu akan merasa, oh ya, itu sampai segitunya sedihnya nih, mengajar aku seperti itu, besok mau Al-Quran, aku sampai menangis seperti itu. Jadi anak-anak merasa bersalah kan. Terus Pak Guru sebagai teman, Pak Guru sebagai teman, dan sebagai teman ini Bapak Ibu, kita ini mau dirangkul. Dalam segi kasar bahasanya Pun. lanjut kata-kata hari ini Mas Eko. Baik, itu tak gawe insyaallah. Gak lali Mas kuliah. Dikateng lho, Pak. Nggih. Kata-kata hari ini. Lanjut keyakinan kelas sekolah nggih. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi intinya kalau dulu kita buat peraturan kelas, itu sekarang kesepakatan. Kesepakatan hari ini apa? Satu, saling menghargai. Kami saling menghargai sama teman. 2, kami masuk kelas tepat waktu. Jadi kami terus kami gitu. Anak-anak bahasanya gitu. Kalau guru itu sebagai fasilitator. Sebenarnya yang sekolah itu yang murid tenang. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya
keyakinan keras atau sekolah berupa pernyataan universal yang umum, mudah diingat, mudah dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kami harus menghargai teman, kami tidak boleh mengambil uang teman, kami tidak boleh membuli, kami monggo, kami rajin membaca, kami berani masuk ke depan kelas, seperti itu. Lanjut. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Jadi identitas yang anak pertama marah-marah atau mungkin saling menyalahkan temannya atau menyalahkan bapak ibu guru, itu dikembalikan dulu ke akar masalahnya. Ya, Mas, marah-marah itu boleh, tapi alangkah baiknya kalau marah-marah itu diganti konsultasi dengan bapak ibu guru atau bercerita dengan bapak ibu guru, mau ceritakan. Terus divalidasi tindakan yang salah tadi, apa benar enggak? Misalkan terlambat sekolah karena bangun kesiangan. Bangun kesiangan kenapa? Karena tidurnya terlalu malam dan 1 malam baru tidur. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Sesudah anak itu mengaku bersalah, anak itu mau memperbaiki diri. Selanjutnya bagaimana, Le? Sesungguhnya bagaimana, Mas? Ini Pak Guru, berarti saya harus tidur lebih awal, berangkat sekolah dari rumah jam 6, seperti itu. Lanjut. Keterkaitan dengan modul sebelumnya dengan budaya positif, yaitu yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu istilahnya guru itu sebagai penuntun bagi semua murid. Murid itu beda-beda nih. Mungkin saya sendiri kan saya pahami aja. Di Miri ini antara yang di kota sama yang di sini itu berbeda dari karakternya berbeda, terus budayanya sedikit berbeda. Mungkin kalau saya bandingkan di tempat saya ini juga berbeda lagi. Ada nggak, mohon maaf ya, mungkin ada bahasa yang akan saya baru tahu di sini gitu. Atau anak-anak ngomong-ngomong itu saya baru tahu di sini. Oh ternyata seperti ini maunya. Jadi istilahnya anak itu punya kodrat masing-masing, punya kodrat zaman maupun kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Ada yang keluarganya dari keluarga pedagang, itu pasti beda dengan keluarga yang dari keluarganya petani. Dan itu pasti beda lagi yang keluarganya pegawai, beda lagi. Jadi kodrat anak itu udah beda. Ini kalau kita di kelas itu sama ratakan itu nggak bisa. Sama ratakan itu nggak bisa. Jadi kita sebagai guru dia memahami, oh ya ini anak ini karakternya seperti ini. Ya, kemarin saya sampaikan di kelas itu ada anak yang kurang menghargai bapak ibu guru, ada. Ternyata ya benar, kalau kita pahami, oh ya keluarganya seperti itu, orang tuanya seperti itu, anak kakaknya seperti itu, mbaknya seperti itu, kalau adiknya seperti itu ya wajar. Karena di lingkungan sehari-hari cara ngomongnya juga kasar, keras, tidak menghargai orang tua. Mohon maaf, ngomongnya kasar-kasar itu terbiasa di keluarga itu. Kok saya tahu gitu? Karena saya tanya sama tetangganya. Kok bocah ini kalau di sekolah itu ngomongnya cenderung mudah misuh, kasarnya, ngomong kasar, sama bapak ibu guru kurang menghargai. Ternyata di rumahnya seperti itu. Jadi seperti itu Pak, nah itu keluarganya itu nggak tentu Pak. Apalagi orang tuanya itu nggak begitu mengurusi anak, itu ngurusi anak. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Kita sebagai guru kita menjadi apa? Role model atau menjadi pendorong ke depannya. Termasuk bapak ibu guru, monggo silakan mendaftar ini masih dibuka angkatan 11. Masalah kedepannya bagaimana nggak usah dipikir kedepannya, mungkin saat ini kita daftar dulu, lolos, nanti masalah itu pikirin yang depan lagi. Paling depan kan ganti presiden, ganti menteri, nanti programnya berubah lagi, ya udah, itu namanya kehidupan. Selanjutnya visi guru penggerak. Kemarin Bapak Ibu terima kasih kita menciptakan generasi unggul yang berwawasan global. Ini enggak apa-apa, Bu Kepala, Bu Tri, semuanya enggak apa-apa. Ayo, monggo, kalau mau teman Bapak Ibu, semuanya Bu Guru TK, Mas Sus, Pak Joko, semuanya daftar. Ini dirampung nih. Dirampung nih. Daftar. Aco EGP, CGP. EGP, cuman gue pikirin. Kamu udah apa? Kamu menyenangkan nggak?
Yang umat sithik gak apa-apa. Kayak hari ini kalau ditegur, hari ini saya belum ngerjain PR satu. Nah PR itu nggawe PPT, nggawe video maksimal 400 berapa KB itu harus terisi. Ini hasilnya menyenangkan katanya. Cuma saya itu masih mohon maaf aja masih kurang, masih harus belajar lagi. Lanjut belajar lagi. Monggo yang kita sudah dibuka, Bapak Ibu monggo. Berkaitan dengan filosofi kehadiran itu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan filosofi pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nah, saya sampaikan tadi, kita zaman dulu kita nggak ada laptop, kita nggak ada laptop. Anak-anak sekarang dan tadi ANBK menggunakan laptop sendiri, mengerjakan sendiri sudah bisa. Itu kemajuan zaman ya. Zaman kita dulu nggak ada. Jadi kalau kita kembalikan anak-anak sekarang lebih hebat. Anak-anak dulu juga lebih tangguh. Bedanya seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid. Misalnya kita punya modul itu enggak guru jadi pusatnya, biar anak yang membaca, biar anak yang mendiskusikan, biar anak yang mempresentasikan. Guru itu hanya orang mundur itu buat dan sebagai fasilitator. Monggo Mas, ini dijelaskan ke kelas. Reflektif, dicek. Kok bocah ini maju kelas depan kelas kok nggak mau, kenapa ya? Mungkin kurang motivasinya. Terus kolaboratif, bisa bekerja sama. Harapannya Bapak Ibu di dalam zaman modern seperti ini itu bisa bekerja sama. Karena kenapa? Di zaman modern ini kadang cenderung nilai-nilai gotong royong itu mulai luntur. Padahal di saat-saat tertentu membutuhkan sekali namanya kolaboratif. Kolaboratif kerjasama yang baik itu penting sekali dan inovatif. Anak-anak mampu menggunakan teknologi canggih saat ini untuk menggunakan yang positif, yang inovatif. Termasuk anak-anak kemarin kita ajari untuk membuat desain, membuat desain di Canva. Monggo Bapak Ibu, asik kok ini. Sekali waktu mungkin anak-anak boleh bawa HP, nanti membuat desain di Canva. Nanti anak-anak di rumah berdesain sendiri, membuat poster sendiri, membuat iklan sendiri. Kemarin kami membuat iklan Royco, ya ada yang bisa, ada yang belum, ya wajar. Terus budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Intinya kemarin di waktu upacara kita sepakati, kita saling menghormati, tidak membuli pada siapapun. Itu, lanjut. Selanjutnya terbentuknya budaya positif agar diperoleh di sekolah yang nyaman. Kalau sekolahnya nyaman, gurunya nyaman, lingkungannya nyaman, itu akan terwujud. Kalau panjenengan sampai mungkin mengajar itu sebagai fasilitator tadi, anak-anak sudah pasti otomatis bisa sendiri. Mungkin kita berikan contoh-contoh 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali, nanti akan bisa anak-anak menjelaskan misalkan keliling lingkaran, kita beri contoh 1 belum bisa, 2 contoh lagi, 3 contoh lagi, belum bisa, dicontoh lagi sampai anak-anak bisa. Dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Profilnya itu anak-anak bernalar kritis, berkepribadian global atau berkarakter kritis ya. Lanjut. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar yang sudah dipahami? Setelah saya melaksanakan lebih 2 bulan, ya sedikit memahami konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Yaitu dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi tadi, hukuman dan penghargaan. Ya sekali waktu kita boleh memberikan penghargaan. Tapi tidak harus berwujud benda, boleh berwujud beri bintang boleh. Untuk PAUD cocok itu untuk TK diberi bintang itu. Nah, kalau ngerjain PR dikasih bintang 5, kalau nggak ngerjain PR dikasih bintang 1. Di SD pun juga sama, sebenarnya nggak apa-apa. Jangan sampai kasih barang yang berharga misalkan dikasih uang itu. Saya dulu pernah ngasih seperti itu, kalau melihat pendidikan seperti ini, saya salah. Lebih baik diberikan sesuatu yang
positif untuk mendukung pembelajarannya, dikasih pulpen, dikasih buku, dan sampai dikasih uang itu jangan sampai. Selanjutnya, uangnya untuk Bapak Ibu guru, boleh. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Dan saya sangat termotivasi ya, otomatis kalau anak-anak sendiri nih, anak-anak itu mudah diatur, dalan ngomongin sopan santun kalau Bapak Ibu guru nih, itu otomatis Bapak Ibu guru ngajarin seneng rasanya. Rasanya seneng. Tapi ketika anak itu berani, murid itu berani membentak gitu Bapak Ibu guru, rasanya Bapak Ibu guru tetap punya rasa nggak nyaman sedikit lah pada anak tersebut. Tetap ada rasa nggak nyaman sedikit. Lanjut. Selanjutnya hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Oke. Jadi ternyata penghargaan itu berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan. Contoh persaingan, contoh persaingan. Di kelas saya itu ada 2 siswa yang cenderung bersaing. Tadi Marsha maju, ini Hanin juga harus maju. Marsha dapat nilai 100. Tapi kadang yang enggak baik itu gini. Kadang nyontek. Kadang nyontek. Tapi seperti itu. Persaingan boleh, persaingan boleh, mendapatkan penghargaan boleh, mendapatkan sanjungan pujian Bapak Ibu guru boleh. Tapi jangan sampai bermain curang lah seperti itu. Diam-diam bawa HP. Waktu itu saya belum mengetahui ternyata bawa HP untuk cari jawaban. Bapak Ibu sekarang ada teknologi AI gitu ada teknologi AI itu. Itu kalau ketahuan anak-anak Bapak Ibu, kita ngajarin dari soal apapun anak pasti bisa jawab. Betul nggih? Mengerti nyobi? Yang AI itu nggih. Monggo Putri kalau soal apapun nggih, kita masukkan ke aplikasi AI itu. Terima kasih Ibu. Aplikasi apapun itu, soal apapun itu, sesulit apapun soal, termasuk ini soal P3K nggih. Saya coba soal P3K ini hanya coba masukkan, jawabannya persis dengan yang ada di kunci. Itu nyata, itu nyata. Kok bisa ya padahal saya cuma masukkan soalnya, apa yang dikunci buku seperti ini, apa yang di buku seperti ini, itu persis apa yang di AI. Kalau nyoba, pas ya kok benar, ada soalnya angil. Itu Bapak Ibu ya kita boleh memanfaatkan teknologi AI itu untuk mendukung pembelajaran kita. Tapi kalau pas pembelajaran ya kalau kita kasihkan ke anak bisa jangan. Karena setertib apapun Bapak Ibu guru mengajar, kalau ke anak sudah megang teknologi AI itu ya nanti mudah cenderung disepelekan. Itu kalau di SMP SMA seperti itu disepelekan. Kurang nggak mau berusaha karena udah tahu jawaban, udah tahu jawabannya. Makanya itu sekarang di SMA itu cenderung banyak proyek itu karena apa? Selain kurikulum merdeka, ya supaya anak itu pikirannya kreatif mau berpikir. Karena Bapak Ibu guru beri soal apapun pasti bisa diselesaikan. Oke. Monggo Bu ganti rapi kok. Misalnya monggo. Pasti bisa selesaikan. Enggak ada yang enggak bisa. Lanjut baca. AI. Gitu. Artificial Intelligence. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas maupun sekolah Anda untuk mempelajari modul 1.4? Modul 1.4 itu adalah budaya positif. Intinya dimanapun kita berada, Bapak Ibu, entah di rumah sendiri juga. Kalau kita sebagai orang tua gitu, di rumah tuh segera belajar. Ketika orang tua merintahkan segera belajar tuh orang tua jangan sampai lihat HP, lihat TV, ya podo wae gitu nggih. Jangan sampai nggih. Ketika kita memerintahkan itu ya Bapak Ibunya ya malah maca modul anak, mengelak PR anak. Terus melihat hari ini dipelajari apa wae to nduk seperti itu. Jangan sampai kita dampingi anak belajar tapi kita megang HP, megang laptop atau megang tablet, ya podo wae. Jika Bapak Ibu di sekolah juga Bapak Ibu juga sama. Ketika kita menjelaskan HP itu sebagai referensi hasil saja, hasilnya tercapai enggak? Enggak. Lanjut.
Intinya yang dimaksud segitiga restitusi tadi ya, kita memahami semua manusia punya salah. Tapi alangkah baiknya dengan salah tersebut kita cari solusinya bersama untuk besok yang lebih baik lagi. Misalkan kita bisa sampaikan hari ini anak masih Iqra, gimana besok bisa Al-Quran. Ya, kita konsultasi sama orang tua, Bu. Ini Mas ini dicapri aja orang tuanya, dicapri atau ditelepon nggak apa-apa. Hari ini alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan Iqra 1. Mohon bantuannya ya Bu, besok pagi anak ini si ini misalkan besok sudah sampai Iqra 2 halaman 5. Ya pripun carane kan teman-teman. Orang tua pasti bergerak. Tapi kalau orang tua nggak pernah diingatkan, mungkin ngecek itu ya. Ngecek betul Bu. Betul, biasanya orang tua di rumah jarang ngecek. Di rumah ngajinya sampai ayat berapa, juz berapa jarang ngecek. Tanya anak-anak soalnya seperti itu. Nah ibu di rumah nggak ngecek tuh, bahkan nih Pak. Seperti itu. Nanti kalau bisa dicek. Nah, berarti dicek. Misalkan di sekolah sudah diajarin Al-Quran rutin sampai ayat berapa, di rumah ditanya lagi. Besok meningkat lagi, berarti di rumah berjalan, di sekolah berjalan. Tapi kalau di sekolah berjalan, di rumah nggak berjalan, itu untuk naik drastis agak sulit. Paling nggak gurunya memfasilitasi bisa memperbaiki anak, di rumah orang tua mendukung. Japri, misalnya sulit apapun, Pak, orang tuanya japri ke gurunya, tolong atau Pak gurunya, tolong ini anak saya ini nggak mau ngasih tadi malam, seharusnya ini sudah nambah 5 ayat tapi belum nambah. Nanti di sekolah, seharusnya jatahnya mau 5 ayat dari 10 ayat kan. Jadi saling memberi solusi. Kalau misalkan PR misalkan ya, misalkan ini saya soalnya lingkaran, keliling lingkaran. Di rumah itu ada PR-nya cuma 1, itu harus bisa dan harus mahir. Ketika di rumah ternyata tetap nggak bisa mahir, nggak bisa berarti kita di sekolah harus double. Gitu ya. Soal itu harus bisa harus mahir. Jadi anak saat ini ada game, ada ini kan masih sulit untuk mengerjakan. Lanjut. Saya menangani siswa yang sering terlambat sekolah. Gitu, saya ada ya kemarin datang seperti itu. Yang di kelas 5 ada, yang di kelas 2 ada, dan modelnya mereka itu langsung sembunyi. Ketika masuk sekolah langsung sembunyi. Tapi alhamdulillah untuk hari ini tadi sudah ikut sholat duha semuanya. Sembunyi. Kenapa kok sembunyi Len? Saya malu. Kenapa malu? Saya terlambat. Lambatnya kenapa Len? Karena baru bangun. Bangun jam berapa? Jam 6 lebih. Tapi jam berapa? Setengah 7 baru bangun tidur. Kok bisa baru bangun tidur? Karena tidurnya malam. Tidur malam kenapa? Karena nenggone wong. Gak iso turu dhewe. Oh nggih, udah ayo. Saiki salate bareng Pak Guru wae. Oh nggak ada nih, buat anak seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi intinya setiap manusia itu punya salah dan punya keterbatasan. Dalam segitiga restitusi ini ya kita identitas anak itu kita gali, ya, kita gali supaya anak itu benar-benar syukur-syukur tanpa diperintah guru ini jalan diri kan gitu. Nah TK atau PAUD mungkin sama dengan SD juga sama. Untuk kelas itu kalau bisa ditanggungjawabkan ke anak kalau bisa gitu. Contoh pas waktu belajar kami itu ini berjanji bersama-sama. Kami berjanji akan menjaga kelas ini sebaik-baiknya. Kami berjanji tidak membuang sampah di kelas. Kami berjanji tidak mengotori kelas itu. Kami berjanji membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu diucapkan tiap hari. Insya Allah nanti jalan diri. Seperti itu. Tanpa dibiasakan Bapak Ibu, hal itu sulit karena anak itu waktunya bermain, bisa bermain acak-acakan malah senang, Yang punya anak kecil kayak kuning rubuh ini ngerti, rumahnya rapi malah katanya gak asik kan gitu, gak asik. Itu kayak mainan, ada mobil-mobilan, sepeda-sepedaan, naik rokok, Tamiya. Semuanya kalau rapi malah gak asik bagi anak. Begitu di kelas, aslinya di kelas itu rapi ya. Yang seneng bapak ibu guru nih gitu. Yang anak sebenarnya gak seneng. Soalnya anak itu dunia bermain. Lanjut. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer.
sebelum melaksanakan modul ini ketika berinteraksi dengan murid berusaha lima posisi kronologi ya sebagai manajer. Jadi bapak ibu guru menguasai segalanya, ya menguasai, yang ngerti karakternya anak, yang ngerti kemampuannya anak. Oh anak sing iso cepet iki saiki, oh anak sing lambat ku iki, oh anak sing tengah ku iki, ya anak sing nyontekan iki, ya anak sing apa nangisan iki, ya anak sing seringnya dipuji, disanjung-sanjung pak iki, seperti itu sebagai manajer. Terus ketika ada salah, anak itu harus berusaha untuk apa ya? Tetap disanjung, jangan sampai oh dasar itu karena kata-kata zaman kita masih SD mungkin ya. Nah, Pak Guru dasar-dasar muridnya itu waktu zaman dulu, kita sekarang enggak. Anak itu adalah sekarang untuk aset, itu gitu ya. Anak itu sekarang aset. Karena kehadiran mereka di dunia ini adalah kehendak orang tua. Betul nggih Pak? Nggih. Anak itu aset. Betul, tanpa anak kita nggak ada artinya apa-apa. Betul, itu anak itu aset. Jadi harus kita kembangkan. Lanjut. Ya, sebelum pelajari modul tadi nggih, mungkin ada yang pernah menghukum. Itu nggih. Pernah Pak Sekolah? Pernah menghukum siswa? Pernah. Jadi ya pernah kan. Jadi kita nggak ada yang sempurna gitu nggih. Bagi guru pun nggak ada yang sempurna. Kita pernah menghukum anak atau memberi konsekuensi anak. Mungkin dulu saya waktu SMP pernah dihukum, saya tidak akan mengulangi lagi, tulis saya tidak akan mengulangi lagi itu sampai 3 halaman. Pernah kalau sampai Bu, saya tidak akan mengulangi lagi itu sampai 3 halaman seperti itu. Saya berjanji tidak akan terlambat itu sampai 3 halaman tulisnya oleh guru-guru BK. Nah seperti itu tuh adalah hukuman. Walaupun mungkin konsekuensi, tapi itu sebenarnya adalah hukuman. Itu hal yang tidak baik. Jadi kita lebih cenderung mengorangkan humanisme gitu. Ya bahasanya kadang kita kayak ngelondong gitu nggih. Ke siswa untuk ngelondong. Ayo nanti garap. Mungkin dheweke ning omah ora pernah ngono nggih. Si anak itu mungkin di rumah nggak pernah digitukan sama orang tuanya. Tapi di sekolah digitukan sama gurunya. Alhamdulillah abang laku langsung mencen PR ya garap, mencen tugas ya garap. Ini kadang ya namanya anak itu kan belum bisa konsisten. Kadang ketika ditinggal apa itu guru gitu, cek karena itu wajar. Yang penting kita nggak menghukum mereka, tapi memberikan tuntunan. Lanjut. Setelah saya belajar modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Benar ya Bapak Ibu, yaitu di sekolah panjenengan itu sebagai manajer kelasnya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Di kelas itu pasti ada masalah, Ibu. Nah, masalahnya tentang mungkin fisik anak atau mungkin omongan anak atau mungkin dengan orang tua, itu benar sebagai manajer. Itu orang kan, Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu sebentar. Di WA ya apa-apa. Ini Ananda namanya ini, hari ini tidak mengerjakan PR. Mohon hari nanti ada PR, nanti malam atau nanti sore Bapak Ibu bisa membantu di rumah. Orang tua digitukan, perkewo buat tentu kita sebagai orang tua. Perkewo sebagai guru sampai WA seperti itu ke orang tuanya, pasti orang tua akan perkewo. Oke, Bu, terima kasih atas arahannya. Kalau langsung berusaha seperti itu Bapak Ibu, saya japri. Oh anak ini tadi di sekolah mungkin menyobek buku temannya, saya japri. Anak orang tua nanti jadinya segan gitu. Orang tua sama guru itu segan seperti itu. Ibu tadi, nggak apa-apa Bu. Misalkan nulis kakean dikirim voice note nggak apa-apa. Jadi, oh anak ini tadi ini Bu di sekolah menangis, mohon nanti di rumah Ibu diberi semangat, diberi motivasi agar besok kalau masuk sekolah semangat lagi. Itu nggak apa-apa. Oh bahasanya nonton loh Pak, ini seperti itu. Memang itu sebagai guru kan sebagai guru itu kan sebagai fasilitator, tapi manajer di kelas. Lanjut. Selanjutnya, mempelajari modul ini, budaya positif itu bisa membangun diri. Budaya positif itu kalau nggak dibiasakan sulit Bapak Ibu. Saya sulit sekali. Saya pernah ngeser di grup, mohon maaf dulu namanya kita sebagai bawahan, saya pernah punya pimpinan ini saya mengalami gitu. Nah, dengan pembiasaan yang positif, akhirnya semua jadi positif pelan-pelan jadi positif. Mungkin Wilirjo tahun 2019 sampai saat ini berbeda ya Pak Sokan ya. Beda jauh. Kita ngikut ya.
yang bisa melihat beda jauh. Saya mengalami 2019 saya datang pertama kali ke Lebu yang Mbak Heni itu, saya merasakan berbeda jauh dan saat ini. Beda jauh dan lebih nyaman sekarang gitu. Mas ya kok? Selalu lebih nyaman sekarang gitu. Kita mengalami seperti itu. Bahkan dulu saya cenderung, mohon maaf, saya sampai hampir mengeluarkan keris bahasa seperti itu. Hampir mengeluarkan keris. Tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu pergantian pemimpin itu alhamdulillah nyaman. Oke. Jadi kita nikmati ini hidup ini nggak ada yang abadi Bapak Ibu. Kebahagiaan itu sudah akan berganti, okay? Akan berganti, bagian lagi berganti lagi. Itu tumbuh lagi. Lanjut. Jadi budaya positif itu akan selalu ada jika kita membiasakan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi seorang anak-anak juga sama Bapak Ibu. Hari dapat nilai 100, sesu 100. Di saat dia punya 100 pasti ada punya kesalahan. Mungkin di rumah nggak mau membantu orang tua. Karena apa? Belajar terus. Mungkin di rumah dia nggak mau menjaga adiknya. Karena apa? Belajar terus. Itu. Tapi anak yang mungkin nilainya cuma 5, cuma 2, cuma 3, itu juga nggak salah. Karena kemampuannya anak kodratnya seperti itu. Anak itu kan punya kodrat zaman sama kodrat pribadi. Kodrat fisik, kodrat budaya. Ini kalau ceritanya Pak, kadang omongan anak yang di sini dengan anak saya yang mungkin di sana beda. Mana tuh bahasa apa itu yang saya ceritakan tadi. Saya menjumpai bahasa itu baru di sini. Oh berarti ini bahasa ini di sini bagus. Lanjut. Ini kemarin guys, saya perhatikan. Bukan terapi Bu, terapi. Ini tadi yang Ibu dari Mas Joko masuk tadi kata-kata hari ini Bu Henry. Nanti kita share Bu. Nanti jadi pembelajaran di kelas. Bener asik kok Bu. Tadi saya lupa nggak bawa. Kata-kata hari ini seperti yang lagi populer ya. Itu nggak apa-apa itu kadang di kelas kita perlu praktekkan seperti itu. Kadang anak bisa buat puisi untuk gurunya langsung gitu loh. Ini kemarin kan bawa HP ya, bawa HP sembunyi-sembunyi. Bawa HP sembunyi-sembunyi. Diam-diam bawa HP. Kok pinter. Ini heran. Kok nilainya sempurna gitu kan, lagi heran. Oh, ternyata. Oke, bawa HP. Jalan? Iya, jadi soal itu kalau yang Google, jawabannya tulis. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa Bu. Anak seperti itu dia perlu kok. Kita perlu punya anak seperti itu juga. Ini kan kreatif kan nggak ya? Kreatif. Tapi nggak apa-apa bagus. Soalnya 10 nilainya 100. Soalnya 10 nilai 100. Soalnya 10 nilai 100 terus aku. Ini perlu kan nggak apa-apa. Tapi paling nggak kan naikkan berapa persen tetap nyantol gitu. Tetap nyantol. Walaupun mungkin anak cari jawaban lewat HP, mungkin berapa persen tetap nyantol. Rumus-rumus apapun tetap nyantol. Mungkin cuman di permasalahan mungkin gini, ketergantungan itu aja. Ya, ketergantungan sama HP itu. Tapi nggih, ya sebisa mungkin kita tetap harus cek anak di rumah. Tanya orang tuanya HP tinggi main game apa. Lebih parah lagi yang satunya Mbak Ibu, itu HP itu di rumah game tersebutnya sampai dimarahin, sampai dibentak. Ya, sampai dibentak. Terus akhirnya saya jatuhi orang tuanya. Sekarang alhamdulillah enggak, sekarang yang megang HP itu sehari cuma 1 jam untuk main game. Setelah itu, kemarin kan sampai sore Bu, buatan turun ngasar, buatan turun TPA, game sampai sore. Itu lo ngalamin kelas lo atau itu. Sesuai kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Akhirnya sehari 1 jam tok game, boleh. Soalnya kalau langsung dihapus sehari nggak boleh game itu nanti anak tuh langsung drop-nya jauh banget. Tapi dengan kesepakatan bersama, boleh main game. Ibu yang izin soalnya kemarin gini, kuotanya internet itu habis, mohon maaf.
sampai membentak orang tuanya. Nggih. Duwite ning leh ndelik ning ndi wae wis ora. Iku nyata, Bu, nggih. Gitu ku paket kuota oleh edaran niku. Kalau anak itu mesti nggih ben mboten mainan HP, dia harus bisa tergantung
39. Kelas mohon untuk membuat SPK masing-masing monggo. Kayak kemarin di pas acara itu kan apa? Siapa suka ngasih tepuk tangan atau apa monggo. Terus pagi ini ketawa 3 kali. Kemarin Mas Sepa itu apa namanya? Kalau malam apa itu? Mengucapkan gugu nggak apa-apa. Es breaking itu perlu. Nggih. Saat ini itu butuh. Bukannya sekolah itu untuk center apa nggih, mengajarkan materi itu enggak. Es breaking itu perlu. Monggo Bapak Ibu boleh memanfaatkan media-media nggih, HP untuk membuat es breaking. Termasuk kata-kata hari ini itu es breaking juga loh. Anak-anak nanti akan terbiasa, betul. Jadi anak-anak mengingat. Nanti jawab hari ke Pak Guru. Kata-kata hari ini Pak Guru gitu. Monggo enggak apa-apa. Itu membuat es breaking yang menyenangkan, yang membuat kita itu apa bahagia seperti itu. Soal itu Bapak Ibu Guru, ada salah-salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf merepotkan nggih. Merepotkan sekali, mengganggu mungkin kayak ibu kepala kayak tugas hari ini. Mengganggu sepatunya gitu. Yang pelatihan kalau harus kedap nggih. Terus seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf atas salah-salahnya. Atas partisipannya terima kasih. Semoga menjadi amal soleh jariah untuk kita semuanya. Kita tutup berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta foto bersama.